Karena waktu yang semakin siang, kali ini kita akan membahas tentang perkara yang sering dilalaikan oleh muslimin muslimat di masa puasa Ramadan. Perkara itu adalah karena kesalahpahaman kita memaknai arti ta'jilul futur. Kita memaknai ta'jilul futur itu dengan nasi padang sebok, ya, atau nasi di nampan pakai kolak dan sirup. Ketahuilah bahwa ta'jilul futur adalah dengan membatalkan puasa walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan seteguk air, dan itulah yang disunnahkan. Bukan mengenyangkan perut. Dari sebab salah faham ini ada sebuah masalah yang sangat berat. Kita perhatikan di masjid-masjid kita, di musalla-musalla kita, di majlis-majlis kita, dan di rumah-rumah kita masing-masing. Begitu azan dikomandangkan, kita pada makan dengan santainya. Bahkan masjid tidak langsung azan. Yang tadinya masjid dijadikan dalam Islam sebagai panutan untuk umat, masjidnya berpanutan dengan TV. Masjid nggak azan kalau TV belum. Masjid yang harusnya azan pada makan. Habis pada makan baru pada wudu, baru azan, baru qabliyah, baru salat maghrib. Makanya inilah pentingnya belajar. Waktu maghrib itu tidak selesai dengan azan isya seperti yang banyak difahami oleh masyarakat awam. Dengan bukti, kalau kita lagi bertamu ke rumah orang pas azan maghrib, kata orang rumahnya, yuk salat bareng, tar aja nih di rumah. Padahal rumahnya lumayan. Ntar nggak keburu sih, deket, palingan 15 menit nyampe. Karena dia tidak paham mengenai waktu maghrib. Ketahuilah bahwa waktu maghrib itu sangat singkat. Waktu maghrib itu mulainya dengan tenggelamnya matahari dan bertanda dengan memerahnya awan di langit, yang disebut dengan mega merah. Apabila mega merah itu berubah menjadi kuning, maka selesai waktu maghrib dan masuk waktu isya. Andai kata ada orang salat isya di waktu itu sah tanpa khilaf. Tapi sunnah melaksanakan isya ditunda hingga benar-benar gelap. Nah, masa mega merah itu berapa lama? Tidak lebih dari 15 menit. Sedangkan kita di masjid makannya lama, azannya aja 4 menit kalau kita perhatiin. Nama pakai qobliyah lagi tambah 2 menit, makannya udah 10 menit, udah lebih dari 15 menit. Kemana kita? Ini salat isya namanya. Atau menjadikan salat maghrib di waktu isya. Kita lupa dengan firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Ini Allah bicara sama kita nih yang salat. Allah enggak mengatakan fawailun linnas, celaka manusia yang melalaikan salatnya. Enggak, fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang salat
yang mereka melalaikan waktu salatnya. Yang salat celaka kalau dia sampai melalaikan waktu salatnya gara-gara salah faham tentang mengartikan ta'jilul futur. Nah, gimana cara berbuka yang baik? Khususnya masjid ya. Begitu dekat waktu maghrib, jamaah sudah pada punya wudu. Sambil baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya, diulang. Begitu masuk azan, di tempat muadzin sudah ada air segelas dan 1 buah kurma. Begitu masuk waktu maghrib, si muadzin makan kurmanya 1, kemudian kumur-kumur minum, langsung azan. Sementara jamaah sedang berbuka. Begitu selesai azan, imam sudah standby, udah siap, langsung suruh aqimis shalah. Lah qobliyahnya ntar dulu. Ini masih latihan. Karena kalau pakai qobliyah ntar takut pada ngegerutu. Udah belum makan pakai qobliyah lagi, ya? Udah qobliyah ntar dulu, karena qabliyatul maghrib pertama bukan sunnah muakkadah. Dan yang kedua, waktu qabliyah itu keluar dengan keluarnya waktu salat. Maka boleh melaksanakan qabliyah setelah melaksanakan salat fardunya. Bukan syarat salat qabliyah dilakukan sebelum salat fardu, tapi boleh dilakukan setelah salat fardu. Bahkan menurut Al-Imamur Ramli, boleh salat qabliyah dan ba'diyah digabungkan dalam satu takbir dengan syarat minimal 4 rakaat. Tapi tidak boleh menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami alaihi ridwanullah. Habis salat baru taruh makan. Ya, makannya enak gak? Anteng ya, nggak keburu-buru. Begitu cara buka. Jangan apa? Jangan kita kadang-kadang memperhatikan hal-hal yang sunnah tapi lupa dengan yang wajib. Ambil prinsip dalam diri kita, qaddimil aham 'alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Mana lebih penting, salat maghrib apa qabliyah? Kalau gitu, dahulukan salat maghrib. Daripada kita qabliyah akhirnya keluar waktu. Na'udzubillah. Jelas. Nah, maka dari itu perhatikan hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan tidak masuk dalam firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayya. Dan datang kaum setelah mereka, tugasnya apa? Kerjaannya ngapain? Adha'us salah, melalaikan salatnya hingga keluar waktu. Wattaba'us syahawat, ngikutin hawa nafsunya, mentang-mentang dari subuh kagak makan, sekarang pas maghrib dendam. Wattaba'us syahawat, fasawfa yalqauna ghayya, kelak akan menyesal di yaumil qiyamah. Jadi jangan apa? Jangan ikut-ikutan. Tapi ini sudah menjadi tradisi bahkan di masjid-masjid besar. Bahkan di majelis